Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kembali rutinan kajian kitab Safinatul Hajah, yang mana pada pertemuan malam ini alhamdulillah kita telah sampai ke fasal tentang masalah toharoh atau masalah bersuci. Ya, lebih spesifiknya lagi yaitu tentang masalah diperbolehkannya atau tata cara beristinja dengan menggunakan batu. Mari kita buka halaman 3 di tengah-tengah faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bil qawli fi darin amin ya rabbal alamin. Fasun ay hadza fasun syuruti iza'il hajari thamaniyatun ay yakuna bi salasati ahjarin wa ay yunaqqa al mahal wa la yajif an najsu wa la yantaqila wa la yatra alayhi akhar wa la yujawiz safhatahu wa hashafatahu wa la yusibahu ma'un wa an takuna al ahjaru tahiratan. Suruti izal hajar utawi pira-pira syarat yang nglakoni hajar iku sawaniyatun ana 8 ayakuna rupan ayakun yang to ana apa ilza iku bisalah hajarin lawan telu pira-pira watu wayuna kalian ento bersih apa al makhluk panggonan wala yadi kalian orang ento garing apa annas najis wala yang takdir ala pindah apa najis wala yatra ala orang yang takwa ala hikata semahal apa akharun perkara kemoneh wala yujawi jalan orang lewati apa najis sofatahu ing belahan pantate man wa syafatahu lan asafeman wala yusi orang ngenani ing najis apa maun banyu antar yang ana apa jauh dari waktu itu kalau kiratan kang suci. Pasal di sini ini menerangkan dengan syarat-syaratnya diperbolehkannya beristinja atau cebok ya dengan menggunakan batu. Perlu diketahui bahwasannya ada beberapa media atau sarana untuk bersuci itu macam-macam. Ya, di antaranya yang pertama batu, yang kedua air. Ya, air juga itu sarana untuk bersuci. Batu juga bisa digunakan untuk suci. Kemudian turab itu debu. Ya, debu juga bisa digunakan untuk bersuci. Seperti halnya ketika tayamum. Ya. Yang terakhir itu adalah gibal. Gibal itu samak. Ya, cara menyamak kulit itu biasanya itu ada dengan cara disamak, digibal dengan memberikan garam, dia menaburkan garam, kemudian dicuci itu kulit, kemudian dikeringkan. Itu diantara media-media yang digunakan untuk bersuci. Dan di bab ini kita diterangkan tata cara beristinja atau bersuci dengan menggunakan media batu. Nah, cuman ada syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika seorang kok ingin melakukan istinja atau cebok, ya, baik itu dari asal keluaran najis itu dari kubul ataupun dubur, dari jalan depan ataupun jalan belakang, ya. Ketika yang digunakan medianya ini berupa batu, ini harus memenuhi 8 syarat. Jadi kalau kita berpikir panjang, ya, atau berpikir ke depan, kok dibahasnya kok beristinja dengan batu, ya, kesannya kok primitif, ya, tidak. Ini bisa dikiaskan atau dianalogikan dengan hal-hal yang modern yang sekarang banyak dilakukan orang, ya, memakai tisu di hotel-hotel mewah, nah, atau di luar negeri. Nah,
Di sini di kitab itu apa namanya ada, di hadisnya juga ada, ya, cuman dengan menggunakan media batu. Tetapi secara hukum menggunakan tisu pun nanti syaratnya sama, ya, dengan penggunaan batu. Nah, itulah, ya. Jadi tidak ada kesan primitif, ya. Justru yang modern itu mengikuti yang dahulu. Dahulu sudah menerangkan, ya, tentang keadaan yang akan terjadi di zaman yang akan datang. Nah, itu ya. Berarti lebih modern yang lama daripada sekarang. Belum jauh-jauh hari udah kebaca. Jauh-jauh hari sudah terprediksi. Seperti contoh begini. Nabi Muhammad SAW dalam biro Islam itu mengajarkan adab dalam makan, misalnya ketika makan, dan sunahkan menggunakan tangan, menggunakan tiga jari, ya. Nah itu kesannya primitif, ya kan? Kesannya primitif. Tetapi kekinian sekarang masuk era modern itu setelah diteliti oleh sains, ternyata di dalam jari itu tergantung enzim-enzim yang itu bisa menghilangkan bakteri. Nah, sehingga kebersihan atau kenyamanan di tubuh kita ataupun kesehatan tubuh ketika dibandingkan, ya, dengan menggunakan media yang aluminium ataupun berbahan nikel besi, ya, sama tangan yang di situ sudah mengandung antivirus, ya, antivirus pembunuh bakteri, itu lebih canggih, ya, lebih bermanfaat. Nah, tapi baru terprediksi akan ditemukan ya kekinian, ya, itu begitu. Jadi itulah, itu adalah arti, itu adalah agama. Jadi agama itu jangan kita sekali-kali memvonis atau kesannya bagaimana ketinggalan zaman dan sebagainya. Tidak, ya. Justru otak kita yang belum sampai ke arah situ. Hah? Ada rahasia yang tersembunyi. Ada rahasia di balik itu. Nah, karena yang membuat al-ahkam asy-syariah asy-syari' yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi yang sudah mengetahui segala sesuatunya yang membawakan kemaslahatan, kemanfaatan untuk umat manusia. Nah, sekarang kita masuk ke bab taharah. Taharah yang pertama di sini menerangkan tentang syarat, ke-8 syarat dalam diperbolehkannya beristinja dengan menggunakan batu. Syarat yang pertama, ayyakuna bisalasati ahjar. Yang pertama, syarat diperbolehkan menggunakan batu untuk istinja itu menggunakan 3 buah batu. Berarti ini syarat minimal, ya. Syarat minimal dalam penggunaan batu yang digunakan untuk istinja itu batunya, ya, medianya ini paling sedikit di 3. Walaupun di basuhan yang pertama, usapan yang pertama itu sudah dianggap bersih, atau di usapan yang kedua sudah dianggap bersih, ya. Karena baru 2 ini belum memenuhi syarat disahkannya beristinja dengan batu, belum dianggap sah, ya, harus sampai 3. Nah, 3 buah batu ataupun 1 batu tapi dengan 3 buah sudutnya batu. Nah, gitu. Batunya 1 cuman diusap 3 kali dengan sudut-sudut batu yang ada. Pindah posisi. Ya, pindah posisi lah. Jangan di tempat yang sama. Ya, jangan di tempat yang sama. Nah itu berarti tetap
batas minimal 3 ini dipakai, ya 3 ini dipakai. Nah itu cara pikir seperti itu. 3 ini. Kadang-kadang buat minum panas tetap disedot. Sekarang Ya, terserah ke batunya terserah. Tapi nanti ada salah tambahan, yaitu batunya, ya batunya itu atau media batu ini di dalam kitab terakhir ada tambahan yang pertama itu sifatnya kholik itu bisa mencabut atau menghilangkan, bisa menghilangkan najis, ya jadi sifatnya itu padat, ada tambahan lagi dalam kitab lain, ghairu muhtarami, tidak diperbolehkan jenis batu ya yang di situ tergolong batu-batu mulia. Nah, mau mentang-mentang sugih, pakai virus, pakai macan, nggak boleh, ya nggak boleh. Itu termasuk batu-batu mulia. Dan kalau dianalogikan, dikiaskan dengan benda yang lain, yang sama-sama padatnya, itu pun ada syarat ghairu muhtaram, tidak boleh yang mulia. Contoh begini, karena pakai tisu juga boleh, ya pakai kertas boleh, ya pakai dedaunan boleh, ya tapi harus yang ghairu muhtaram, tidak tergolong yang dimuliakan. Kertas ya tidak boleh ada tulisan yang membuat zikrullah, ada tulisan Allah itu yang bismillah, nggak boleh. Ya, yang kosong berarti ya. Ya yang kosong ataupun tulisan-tulisan yang bekas bungkus lengko, tangan itulah, ya, itu, koran dan sebagainya. Ataupun sejenis benda padat, tapi seperti halnya tulang, ya tulang belulang itu juga nggak boleh. Tulang walaupun tulang nggak kepake, ya nggak kepake nggak boleh. Dijelaskan di kitab itu tulang itu makanannya bangsa jin. Ya, jin itu makannya sari tulang, ya sari haripati yang ada di tulang. Maka tidak boleh bersuci pakai jin. Itu digolongkan termasuk benda yang dimuliakan artinya nanti masih dipakai, ya makanan, maksudnya makanan. Kalau makanan walaupun salak itu benda padat, ya tidak boleh digunakan istinja. Itu ya, itu cara logikanya seperti itu. Makanan jin padat tulang, ya makanan manusia juga yang padat banyak, ya pakai durian boleh, itu boleh. Walaupun jenisnya padat, nah itu diperhatikan. Nah di situ walaupun tidak ada di sini, ya tidak termasuk syarat di sini, cuma di kitab itu ada. Artinya untuk kita lebih luas dalam pemahamannya, ini perlu dihadirkan, ya. Nah itu 3 batu ataupun 3 sudut yang terdapat dalam satu batu. Apabila 3 kali kok belum merasa bersih atau masih ada, itu ditambah, ya ditambah 4 ataupun 5, 6, 7, ya nggak ada batas sampai bersih, ya. Tetapi dalam penambahan ini ada kesunahan. Kesunahan itu diganjilkan, ya misalkan 4 itu udah bersih, ya tambah 1 lagi 5 biar supaya ganjil, ya. Jadi kalau 6 itu sudah bersih, tambah 1 lagi 7 supaya ganjil. Nah itu dapat kesunahan mengganjilkan, ya membuat bilangan ganjil dalam pembasuhan, pengusapan. Nah itu tambahan lagi seperti itu. Nah sekarang syarat yang kedua, wa yunaqqa al-mahal. Syarat yang kedua, hendaknya batu itu memang berfungsi bisa mengoptimalkan dalam pembersihan objeknya,
tempatnya, ya, mahalnya. Mahal di sini adalah tempat keluarnya tinja, ya, berarti bisa di arah depan, bisa di arah belakang, ya, jalan depan, jalan belakang. Jadi kalau ada benda atau batu atau benda apa saja yang di situ sifatnya sama dengan batu, tetapi kok belum bisa mewakili dalam membersihkan objek itu, maka belum dianggap sah. Jadi memang kudu bisa nyongkel lah namanya membersihkan tempat itu. Nah itu karena substansinya dalam istinja itu adalah menghilangkan najis. Artinya begini, ketika kok benda itu yang dipakai kok belum sampai betul-betul bisa membersihkan, ya, maka untuk membersihkannya ini ta'ayyana bilma, tertentu hanya dengan menggunakan air. Berarti kalau tidak bisa pakai alat itu, benda itu, berarti harus pakai air. Tidak bisa pakai tisu atau lain sebagainya. Kalau tisu itu tidak bisa, ya, tapi kan nyatanya bisa. Ya, artinya ketika tidak bisa menggunakan media itu, harus berpindah ke media yang lain, yaitu air. Ya, syaratnya kudu bisa membersihkan. Nah, syarat kedua. Wa alla yajifa an-najis. Dan syarat yang ketiga, hendaknya najisnya itu belum sampai kering, ya, masih basah, masih hangat, ya, masih hangat kene, ya, hangat kuku. Jangan sampai najisnya itu masih sudah kering, harus masih basah, harus masih basah. Nah, kenapa? Karena ketika najis itu sudah kering, ya, maka penggunaan batu dalam membersihkannya ini akan masih meninggalkan sisa. Tapi kalau masih basah itu masih bisa dibersihkan, ya, dibersihkan. Nah, ketika kok ini sudah kering, ya berarti tertentu dalam istinjanya harus menggunakan air, tidak perlu pakai batu. Ya, gitu. Kira-kira paham kan? Nah. Kemudian walayan takila. Syarat yang ketiga itu najisnya itu tidak berpindah dari tempat itu, ya, tidak melebar kemana-mana, ya, tidak berpindah. Najisnya masih di satu titik, sehingga kemungkinan besar dalam membersihannya itu bisa tercapai ketika tidak berpindah. Tapi kalau udah berpindah dari tempat itu, ya sudah, tidak bisa pakai itu. Ya, kemana-mana. Yang diare kannya itu kan kemana-mana, melebar kemana-mana. Itu nggak bisa. Artinya kalaupun pakai batu atau pakai tisu, tetap harus disudahi dengan air, karena belum bisa mewakili dalam keabsahan menggunakan batu dalam bersucinya. Soalnya kemana-mana, ya. Nah, ini juga berkaitan nih dengan syarat nomor 4 dan 5. Nomor 4 begini, wala yatra alaihi apa. Dan juga di tempat najis itu, ya, tidak kedatangan benda lain, tidak kecampuran benda lain, walaupun bendanya itu tidak najis, baik yang datang itu bendanya itu najis ataupun tidak, ya, tapi kok benda itu kok mencampuri terhadap najis yang ada, nah itu tidak bisa, ya, sudah terkontaminasi lah dengan benda lain, ya, baik benda yang najis ataupun tidak bisa, tetap harus pakai air,
tidak bisa mewakili untuk membersihkan. Dan wala yujawiza subhatahu wa hasafatahu. Nah, syarat yang kelima, ya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam, tidak boleh si najisnya itu melewati bagian samping kanan kiri dari tempat keluarnya tinja dari belakang, pantat, ya. Pantat itu atau dubur itu kalau si najisnya itu keluar dari belahan itu, ya, tidak di tidak di top di bagian paling Garis aslah. tengah lah, ya. Nah, itu sudah keluar dari tempat itu, melebar kemana-mana, ke belakang, ya, ke belakang, keluar dari garis itu. Sofah itu bagian kanan kiri dari pantat, ya, karena itu sofah. Nah, syaratnya tidak boleh keluar dari melewati dari sofah itu, berarti masih di dalam. Masih nongkrong juga. Masih ajeb lah, ya. Ajeb banget, Masih ajeb di dalam, belum keluar melampaui batas, ya, belum kemana-mana, belum melebar kemana-mana. Ya, kasus seperti orang diare, berarti kemana-mana. Nah, itu bagian belakang, ya. Kalau bagian depannya wahasafatahu, ya, dan juga tidak melewati bagian hasafah. Hasafah itu bagian penis yang paling atas, pangkal, ya, helmnya. Jadi ada pangkal bagian bawah, ya, kalau pangkal, ya, pangkal bawah, kemudian batang, ya, kemudian helm. Benar. Nah ini syaratnya, ini masih di dalam helm. Kalau sudah keluar dari helm, ya, berarti harus pakai air. Kali kencingnya kena angin tuh tadi. Iya. Kencingnya, ya, Lawan angin tuh. kencingnya tersapu oleh angin, ya, sehingga kemana-mana, najisnya kemana-mana. Itu kalau najisnya kemana-mana, keluar dari batasan ini, berarti tertentu ada air dalam pembersihan. Kira-kira jelas, ya. Jadi batasannya ini kaitan sama yang tadi, yang awal, ya, yang syarat nomor 3, nomor 4. Nah, tidak boleh kemasukan najis yang lain, tidak boleh bergeser dari tempatnya, ya, tidak boleh berpindah najisnya. Nah, batasannya itu kalau bagian depan di bagian helmnya, tidak boleh ke batangnya. Kalau ke batang sampai ke pangkalnya berarti sudah keluar, ya. Ataupun kalau di bagian belakang itu keluar dari bagian sofa, ya. Sofa itu kanan kiri dari bagian pantat, nah, itu tidak boleh. Nah, kemudian wala yusibahu ma'un, tidak boleh tercampur oleh air, ya, tidak boleh kena air. Najisnya kena air, nggak boleh. Otomatis sih kalau kena air berarti najisnya akan melebar kemana-mana, hanya tidak boleh kena air. Jadi murni, ya. Nah, kalau orang-orang zaman dulu itu kadang masih bertani, ya, kan, kencing, kemudian dia cari sudut yang aman, ya, kemudian dia kencing, kemudian dia istinja, ngambil dedaunan atau apa. Nah, ini bisa dipraktekkan seperti itu, prakteknya seperti itu, ya. Tapi ada adab yang lain, artinya ketika kok kebelet, ya, kencing di padang yang luas, ya, itu ada syarat-syaratnya lagi. Yang saya tidak boleh menghadap ke kiblat, membelakangi kiblat, ya, ataupun di area terbuka. Kemudian tidak boleh di genangan air yang tidak bergenang, di lubang-lubang tidak boleh.
Ya, lubang kadang di tempatnya binatang nggak boleh. Ya, di apa nih lubang-lubang kepitingnya nggak boleh. Tadi ban kita. Harus Ban. di ban sih boleh. Ya, Supir. terus di pohon, di bawah pohon yang sedang berbuah tidak boleh. Jadi banyak itu masuk adab-adabnya lain tuh. Kita rontok buah. Ayo di gawang. Ya. Nah itu jadi artinya ada pembolehan ya dari syariat kalau mau apa namanya istinja ataupun buang air tidak tanah lapang silahkan, tapi ada syaratnya itu diantaranya. Ya hati-hati, di lubang nggak boleh, di bawah pohon yang berbuah tidak boleh, ya di air yang tidak mengalir tidak boleh. Soalnya kalau orang airnya nggak mengalir, orang lewat berarti dia tidak najis. Tapi kalau yang mengalir itu najisnya sudah hilang. Ya, jadi sampai ke arah situ, kemudian menghadap kiblat, membelakangi kiblat tidak boleh. Nah, lalu perlengkap hadis teh. Ya, kalau mau cara yang dipakai saya ada mau apa ini. Ya. Nah, dan maka itu kan tempat-tempat ada tempat-tempat yang di situ mungkin ditempati makhluk lain. Ya, di air yang tidak bergenang, ya, di bawah pohon yang rindang yang sudah ada buahnya, atau di lubang-lubang. Nah itu kadang ada makhluk kayak binatangnya atau apa, nah, sehingga menimbulkan doror atau kemudorotan ya bagi yang melakukan. Nah tapi diupayakan kalau tidak darurat ya jangan, ya cari tempat yang memang khusus disediakan untuk bersuci, ya buang air. Nah begitu juga ketika kita kok bangun rumah misalkan ya, bangun rumah ini diupayakan ketika buat WC atau kamar mandi itu jangan menghadap kiblat ya. Tetapi hukumnya sih tidak apa-apa. Sebetulnya sih gini hukumnya, ketika ada rumah ya WC-nya kok menghadap kiblat ya itu tidak masalah karena itu WC, sudah statusnya WC. Tapi kalau belum ya, kalau belum itu diupayakan jangan menghadap kiblat. Tapi kalau sudah nggak apa-apa, karena hukumnya kalau tempat yang al-mu'addul tempat yang memang disediakan itu tidak masalah ya, walaupun menghadap kiblat ya, tapi kalau belum diupayakan jangan ya. Nah ini hukum ini sebetulnya untuk yang di luar ya, yang di tempat yang memang tidak disediakan untuk itu, jangan lapang ya, ataupun di tempat-tempat yang terbuka. Nah itu tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ya. Nah itu cuma ini banyak salah pahaman di sini, banyak salah pahaman. Wah harus kalau WC itu dalam rumah harus nggak boleh menghadap kiblat. Maksudnya itu enggak seperti itu. Ya, maksud itu ada hukum berarti di luar lapang. Masih tertutup ya. Itu kalau udah tertutup udah memang disediakan untuk itu, tertentu untuk itu tidak masalah. Tapi kalau belum buat dianjurkan jangan. Nah gitu aja ya. Pada bongkar mahal. Kalau dibongkar ya tidak ya. Secara hukum ini ya tidak. pas dibongkar kecuali begitu diupayakan. Kecuali kalau misalkan tempatnya cukup ya, tempatnya cukup baru bangun ya, ataupun ada renovasi dan sebagainya dan dananya cukup dan sebagainya silakan ya. Artinya tidak pun kalau memang tempat sudah disediakan untuk itu tidak masalah. Nah, kemudian ini yang penting, yang terakhir, wa antakuna al-ahjar tahiratan, dan hendaknya batu media yang digunakan dalam suci ini adalah memang suci. Tidak boleh batu yang
sudah terkena najis ataupun mustakmal, habis dipakai terus dipakai lagi ya, ataupun memang najis udah kena najis, tidak boleh, harus batu yang betul-betul suci. Nah itu syarat tambahannya, berarti batunya tidak boleh mustakmal, batunya itu harus bersifat padat, bisa menghilangkan najis. Yang ketiga ghairu muhtaram, tidak boleh batu yang sifatnya mulia ya, tidak boleh ada kaitannya dengan hal-hal yang dimuliakan ya. Kalau tisu itu multifungsi ya, multifungsi memang bisa buat hal-hal yang muhtaram, bisa yang bisa tidak ya. Tapi identiknya adalah untuk hal-hal yang pembersihan dari barang-barang yang kotor ya, keringat ataupun bekas makanan ya, ngelap makanan dan sebagainya, memang diarahkan untuk ke situ. Tisu. Kemudian benda padat yang lain yang tidak boleh ya, makanan, tulang belulang tidak boleh, terus batu-batu mulia tidak boleh ya, batu akik tidak boleh, apalagi emas perak tidak boleh. Nah itu kategori batu yang disediakan atau diperkenankan oleh syariat sebagai media untuk bersuci. Nah jika kok dari kesemua persyaratan yang tertulis yang tadi sudah dijelaskan kok tidak memenuhi syaratnya, berarti hanya tertentu pada air, harus menggunakan air dalam bersuci. Dedaunan kan? Dedaunan? Ya, dedaunan itu ya, kalau dedaunan itu nanti ada dimasukkan syarat yang dua tadi. Dedaunan yang bisa memang untuk menghilangkan. Yang kedua dedaunan yang memang tidak muhtaram. Ya benar. Syarat yang tidak boleh kan banyak. Ya. Daun, misalkan daun sereh, atau itu memang digunakan untuk obat-obatan, ya, ataupun daun pisang yang memang di situ umumnya digunakan, ya. Kecuali daun jati. Ya, daun jati. Itu tergantung, artinya begini. Artinya kok secara uruf dan adat, secara kebiasaan dan juga kok di situ memang tergolong dari dedaunan yang dianggap mulia, yang terpakai, kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat pada umumnya, itu dihindari. Ya, jangan pakai itu dulu. Nah, ataupun yang jadi dicopot dulu daunnya, jangan masih nempel. Ya, jangan. Jadi copot dulu. Diambil tadi ya. Iya. Nah, dipetik baru tembok. Ya. Tembok itu batu. Batu bata itu malahnya. Tetapi begini, saya lihat kondisi apa artinya begini, itu dapat memberikan imbas kenajisan pada yang lain apa tidak. Ya, temboknya di mana? Tembok masjid, tembok madrasah, atau di belakang rumah. Nah itu kan lihat ya, temboknya memang itu batu ya, tapi lihat ya, kan tradisional. Biasa di gor, tukang gor, tak biasa. Tadi lah bawa pusing ada daun. Ya, nah yang paling afdal seperti apa? Yang paling afdal itu ya, ada air, ada batu. Yang paling afdal itu batu dulu, baru air. Kalau ada, tapi tidak usah disediakan ya. Langsung aja di rumah itu taruhin batu di kamar mandi, suruh ustadznya suruh batu dulu, habis itu terus enggak perlu ya, nggak perlu. Jadi begini, ada dua sifat yang berbeda dengan adanya media ini.
media, batu, tisu dan teman-temannya ini adalah bukan alat untuk menghilangkan najis, ya, tapi meringankan, ya, bukan yuzil ya. Kalau yuzil itu menghilangkan, kalau air itu membasmi habis lah, ya. Itu kalau ini meringankan. Nah jadi bukan sebagai opsi, ya, bukan sebagai pilihan milih batu atau milih air, tidak, ya. Tapi bisa digabung dua-duanya, bagus. Artinya batu dulu kemudian dihilangkan bersih oleh air. Tapi air seutuhnya juga afdol. Ya, langsung air kalbelang karuan bersih. Hah? Begitu. Air sih ya. Ya. Nah, tapi ini bisa digunakan untuk alternatif. Namanya kalau alternatif itu berarti kalau ada air, ya air pakainya. Ya, ya, ada air. Ada air sama batu dulu baru air. Ataupun airnya saja, gitu. Jangan air keras kan. Iya. Hati-hati airnya juga ya. Air juga macam-macam. Kopi. Air itu tahir, ya, suci mensucikan. Nggak boleh air yang di situ apa namanya tergolong air yang mulia, tidak boleh. Ya, pakai air galon, ya, air aqua, ya, minum tuh kurang tak air aqua, ya, Gimana, Tan? terus apa namanya, apalagi pakai teh, kopi tidak boleh, apalagi air keras tidak boleh. Nah, artinya itu tidak boleh seperti ini, ya, galon atau aqua itu tidak boleh seperti ini. Tidak boleh itu dalam batasan normal. Kalau keadaan normal itu tidak boleh. Ya, fungsinya kalau bukan untuk bersuci, fungsinya untuk diminum. Ya. Tapi kalau dalam tingkah tidak normal, tidak ada air, adanya air itu, ya, adanya air itu bisa beralih ke air itu ataupun tayamum. Nah, ataupun tayamum. Adanya air itu pun, misalkan airnya sedikit, ada air matang, sedikit air galon, udah kekeringan, ya, itu kita tidak boleh digunakan air itu. Jangan. Tayamum. Karena ini air untuk menghidupi kehidupan. Ataupun ada sedikit, ada anjing yang kehausan pun itu dikasihkan ke anjing. Jangan dipakai buat wudhu. Wudhu bisa diganti pakai anjing, ya, walaupun diharamkan, ya, termasuk binatang yang haram untuk dikonsumsi, tapi tergolong hewan yang mulia. Ya, status hewannya itu hewan mulia, bukan hewan yang apa namanya dianggap haram, bukan betul haram, tidak, beda ya, beda. Banyak hadis ya, ada hadis orang masuk surga akan disebabkan oleh minumin anjing dan sebagainya. Artinya bukan hewannya itu yang tidak mulia, bukan, ya, tidak mulia karena tidak mulianya itu bukan karena hewannya, karena tidak boleh dikonsumsinya, tidak, yang haram itu. Yang anjingnya sih tidak haram, ya, tidak tergolong hewan yang tidak mulia, tidak, tetap makhluk hidup yang harus ditolong. Bahkan ada di babnya seperti itu. Di babnya kalau ada air, ya, air itu hanya cukup untuk dikonsumsi orang yang memiliki rumah dan hewan yang ada di rumahnya. Meskipun hewan yang ada itu anjing, ya, itu disediakan untuk anjing. Nah, Islam seperti itu. Ya. Nah, untuk bersucinya diganti dengan tayamum. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya, itu sedikit ya, kita membahas tentang taharah yang kaitannya dengan istinja dengan menggunakan batu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita
masuk ya ke bab wudhu ya. Oke, masuk nih mulai nih banyak pagi-pagi itu nanti kita lebih spesifik lagi nanti untuk menerangkan secara detail ya tentang kewajiban pagi-pagi wudhu ya. Untuk pertemuan pada malam ini saya cukupkan ya sekian. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Akhirul kalam.